Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi putar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTKK tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru di mana persaingan ketat pada seleksi kompetensi PTKK tahap kedua ini tahun 2025 yang menjadi faktor penentu bagi tenaga honorer untuk bisa lolos dalam seleksi PTKK tahun 2025 ini. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Badan Kepegawaian Negara tahapan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam sistem seleksi PTKK tahun 2025. Dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTKK tahun 2025. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs Kemenpan RB, di mana seleksi kompetensi PTKK tahap kedua semakin mendekat, menjadi penentu utama Bapak Ibu bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PTKK. Pemerintah telah menetapkan jadwal seleksi mulai pada tanggal 17 April hingga 16 Mei tahun 2025 dengan mekanisme Bapak Ibu lebih ketat dibanding tahap sebelumnya. Kenapa? Setelah melewati seleksi administrasi, peserta yang lolos akan menghadapi seleksi kompetensi sebagai tahap akhir sebelum penentuan kelulusan. Namun Bapak Ibu, tidak semua peserta yang lulus ujian akan diangkat menjadi PTKK. Ada dua faktor utama yang menentukan kelulusan. Yang pertama, peringkat terbaik. Kelulusan tidak hanya bergantung pada nilai ambang batas, tetapi juga pada peringkat terbaik di antara peserta lain. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan keputusan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 yang mengutamakan sistem peringkat dalam seleksi PTKK. Yang kedua, kebutuhan formasi. Meski memiliki nilai tinggi, tenaga honorer tetap harus mengisi lowongan kebutuhan yang tersedia. Jika formasi yang sesuai tidak tersedia, tenaga honorer tidak akan diangkat menjadi PTKK meskipun lulus seleksi. Seleksi PTKK ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menuntaskan masalah, di mana tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemenpan RB Rini Widantini menegaskan bahwa penataan tenaga honorer harus dilakukan secara optimal untuk memastikan kesejahteraan tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi. Sementara itu Bapak Ibu, Abad Subagia selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Sipil Negara menekankan bahwa seleksi PTKK ini harus sesuai dengan prinsip kebutuhan organisasi, bukan sekedar kelulusan ujian semata. Sehingga bagi tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh proses seleksi PTKK tetapi tidak mendapatkan formasi, pemerintah memberikan alternatif. Sesuai keputusan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, mereka akan dialihkan menjadi PTKK per waktu. Informasi resmi mengenai seleksi kompetensi PTKK tahap 2 dapat diakses melalui halaman situs bkn.go.id dan halaman kemenpanrb.go.id. Dengan persaingan yang semakin ketat Bapak Ibu, diharapkan kepada seluruh tenaga honorer harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa masuk dalam peringkat terbaik dan mendapatkan formasi yang tersedia. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah tahapan pada seleksi PTKK tahun 2024 tahap kedua ini dalam mengikuti seleksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam skema baru untuk mendapatkan peringkat terbaik dalam kelulusan seleksi PTKK tahap kedua pada tahun 2025 ini. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan, semoga informasi bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.